Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwanda Puspitasari. Saya mahasiswa manajemen semester 4, yaitu di kelas MJ 404. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi manajemen perbankan ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen perbankan. Di mana dari tugas presentasi manajemen perbankan ini saya mengambil judul dengan analisis bisnis model kanvas restoran cepat saji McDonald. Di mana sih restoran cepat saji McDonald ini mempunyai latar belakang semakin cepat berkembangnya zaman, jadi banyak sekali cara-cara konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat lebih beragam. Jadi tentu saja dengan memperhatikan faktor kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri, memenuhi kebutuhan mendasar seperti makan dan minum. Jadi latar belakang ini menjadi perhatian banyak perusahaan atau pasar penyedia barang dan jasa untuk menawarkan berbagai produk yang bervariasi dan sesuai dengan keinginan konsumen, bahkan berusaha untuk memenuhi segala permintaan konsumen, di mana hal ini banyak dilakukan oleh restoran-restoran, terlebih restoran cepat saji atau fast food yang hingga kini terus menyesuaikan serta memenuhi kebutuhan mendasar konsumen yang diiringi dengan tingginya permintaan konsumen. Dewasa ini, tingkat persaingan pada restoran cepat saji terus meningkat, sehingga banyak restoran cepat saji yang menyediakan berbagai kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan produk, kualitas, serta kelengkapan produk yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga tercapainya kepuasan pelanggan. Tidak hanya dalam hal kemudahan produk saja, jadi kualitas serta kelengkapan produk yang terbaik yang sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi juga kemampuan restoran-restoran cepat saji dalam memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada konsumen itu sendiri. Nah, terciptanya kepuasan pelanggan menurut Ciptono, kepuasan pelanggan itu merupakan tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kualitas pelayanan adalah salah satu faktor penting yang paling berpengaruh untuk menciptakan kepuasan pelanggan itu sendiri. Jadi jika suatu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan adalah sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan yang tercipta akan memberikan kepuasan tersendiri. Namun, apabila kualitas pelayanan tidak sama atau kurang dari apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tidak tercipta atau tidak memuaskan pelanggan dan akan menjadi masalah jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan. Jadi, kualitas produk pada restoran cepat saji juga menjadi salah satu faktor penting dalam terciptanya kepuasan pelanggan. Hal ini menjadi perhatian bagi kompetitor dalam bersaing untuk menciptakan kualitas produk unggulan, mengingat banyak sekali restoran cepat saji di seluruh wilayah Indonesia, seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, AW, California Fried Chicken, dan lainnya. Nah, salah satu di antara banyaknya restoran cepat saji di Indonesia adalah PT Rexo National Food Tbk yang mendirikan cabang-cabang restoran cepat saji yang bernama McDonald yang menyebar di banyak daerah di Indonesia. Jadi McDonald saat ini menjadi satu di antara restoran cepat saji lain yang mendominasi pangsa pasar di Indonesia dengan mencapai laba yang sangat tinggi. Siapa yang tidak menikmati kelezatan setiap menu McDonald sih? Restoran dan kafe yang selalu dipenuhi oleh masyarakat di setiap waktu, dan sangat jarang bisnis ini tidak ada yang membeli atau memesan di tempat maupun tidak di tempat melalui delivery. Jadi McDonald ini merupakan restoran cepat saji yang sangat digemari dan berkembang pesat di setiap negara. McDonald sendiri menjadi pilihan konsumen ketika ingin memakan makanan cepat saji. Jadi semua menu yang ada di McDonald mampu menyenangkan hati para konsumen. Strategi pemasaran McDonald juga tidak perlu diragukan karena bisnis ini juga tidak asing di telinga masyarakat. Produk yang dijual juga sudah diakui halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia, dan kekonsistenan rasa ayam goreng McDonald ini sangat terjaga. Kentang goreng yang sangat digemari konsumen karena memiliki tekstur dan rasa yang sangat gurih.
Jadi setiap menu yang disediakan McDonald sangat jarang mengecewakan konsumen. Jadi tingkat kepuasan konsumen itu selalu terpenuhi oleh restoran cepat saji ini. Jadi tempat yang disediakan McDonald selain bersih dan nyaman, mereka menyediakan koneksi WiFi yang kencang sehingga membuat konsumen lebih betah di restoran dan kafe McDonald tersebut. Mereka juga memberikan mainan kepada konsumen yang membeli paket makanan dan minuman anak-anak dan tema kemasan yang tidak dilupakan McDonald dalam paket bundle tersebut. Jadi kemasan McDonald yang berbasis Good Planet di mana menggunakan kertas untuk lapisan pertama makanan. Jadi harga yang dipasarkan McDonald termasuk ekonomis dengan kualitas yang baik. Bukan hanya paket anak-anak saja, mereka juga menyediakan paket murah yang disebut paket hemat. Seperti itu. Jadi yang kita perhatikan, yang kita jelaskan di sini dari manajemen perbankan ini adalah tentang model bisnis Canva-nya. Dari latar belakang di atas, bisnis model Canvas adalah salah satu untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Dengan tools ini, kita akan melihat bisnis yang dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Jadi dengan demikian kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan seputar bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita juga lebih mudah menganalisis apa sih yang kurang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Nah, di sini Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation menciptakan sebuah framework yang sederhana dan mudah dimengerti untuk menggambarkan bisnis kita, yaitu bisnis model Canvas. Jadi, model bisnis Canvas ini merupakan model bisnis yang dituangkan ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9 aspek bisnis gitu. Yang pertama kita bahas yaitu adalah customer segment. Di mana sih customer segment dari McDonald ini dari sisi geografi segmentationnya itu terletak di wilayah lokal dan internasional. Kepadatannya juga terletak pada di kota atau di pedesaan. Nah, dari demographic segmentationnya itu usia umur 8 sampai 47 tahun. Bahkan yang saya baca dari artikel-artikel yang saya kumpulin saat membahas materi manajemen perbankan ini, bahkan ada anak usia dini ya, sekitar 2 tahun itu sudah memegang kentang McDonald. Karena kan itu rasanya gurih ya. Jadi umurnya itu tidak bisa dipatokan 8 antara 47 tahun, bahkan yang lansia pun masih bisa makan di McDonald karena mereka ada menu breakfastnya yaitu bubur yang bisa dimakan oleh lansia gitu. Nah, jenis kelaminnya, tapi ini demographic segmentationnya sesuai dengan riset yang sudah saya temukan di berbagai artikel. Jadi usia 8 sampai 47 tahun. Nah, jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Nah, tahap siklus kehidupannya itu adalah anak muda yang masih ngekos, pengantin baru belum memiliki anak, anak bungsu yang suka meminta makanan cepat saji. Ini menurut riset yang saya cari di artikel-artikel tentang pembahasan materi ini ya. Nah, pekerjaannya itu bisa banyak sih, murid, mahasiswa, karyawan, dan ahli lainnya juga bisa sih sebenarnya makan. Cuman yang saya temukan hanya pekerjaannya di sini saja, yang saya ringkas, seperti itu. Lalu kita lihat value proportionnya. Dari value proportionnya ini, proporsi nilai McDonald berfokus pada penyediaan makanan cepat saji yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Jadi bagi pelanggan di seluruh dunia, elemen kunci dari proporsi nilai mereka ini adalah pertama itu adalah kenyamanan. Yang kita bisa lihat dari di saat kita nongkrong ataupun makan di McDonald, kita lihat dari sisi kenyamanannya. McDonald memiliki lokasi yang mudah diakses di seluruh dunia dengan jam buka yang panjang dan layanan drive-thru. Nah, kita juga lihat dari kecepatannya. Di saat kita menunggu juga, kita juga tidak menunggu terlalu lama. Nah, di situ McDonald dikenal dengan layanannya yang sangat cepat dan efisien dengan sistem pemesanan dan persiapan makanan yang terstruktur. Lalu kita lihat juga dari keterjangkauan, di mana McDonald menawarkan harga yang kompetitif untuk menu makanannya dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi pelanggan dengan anggaran terbatas. Lalu ada konsistensi, di mana McDonald memastikan
konsistensi rasa dan kualitas makanan di semua lokasinya, sehingga pelanggan tahu apa yang diharapkan setiap kali mereka berkunjung datang ke McDonald tersebut. Dan menu yang sangat beragam, di mana McDonald's menawarkan berbagai macam pilihan menu termasuk burger, kentang goreng, sandwich, salad, dan makanan penutup untuk memenuhi selera kita yang berbeda, seperti itu. Lalu kita lihat dari channels-nya, di mana direct channels yang dilakukan oleh McDonald dengan membuka restoran dan kafe di suatu lokasi agar konsumen dapat membeli dan menikmati makanan dan minumannya di tempat langsung. Tidak ada perantara karyawan McDonald dan konsumen dalam aktivitas pemesanan. Jadi konsumen langsung mendatangi tempat pemesanan. Indirect channel pemesanan McDonald's melalui aplikasi seperti Gojek, GoFood, dan aplikasi McDonald itu sendiri. Jadi banyak penawaran menarik untuk konsumen yang diberikan aplikasi tersebut. Lalu yang keempat adalah customer relationship, di mana tipe yang digunakan McDonald adalah self-service. Untuk menjaga loyalitas konsumen, McDonald selalu berusaha agar konsumen dapat memperhatikan setiap pembaruan menu atau promo yang mereka adakan. Maka dari itu, McDonald sering melakukan kolaborasi dengan merek lain atau artis agar mendapatkan perhatian konsumen. Jadi mulai dari rasa, kemasan, dan tampilan restoran yang memperlihatkan menu barunya, seperti kolaborasi McDonald dengan BTS, boyband Korea, menampilkan warna ungu untuk kemasannya dan tidak lupa memasukkan logo BTS dengan pada kemasan McDonald tersebut, seperti itu. Lalu kita lihat dari revenue stream-nya, di mana McDonald menggunakan aset sale untuk mendapatkan penghasilan dengan memasarkan suatu fisik seperti makanan dan minuman. Fix menu pricing yang digunakan McDonald dengan menampilkan menu di tempat pemesanan, konsumen tidak dapat melakukan penawaran harga. Lalu yang keenam adalah key research, di mana sumber daya McDonald sendiri dari supplier, franchise, dan McDonald sendiri untuk memenuhi kebutuhan dapur dan peralatan. McDonald memiliki supplier sendiri agar dapat memproduksi ayam goreng yang lezat dan menu lainnya. Banyak orang yang ingin membuka bisnis McDonald's sehingga mereka melakukan franchise, dan dari kegiatan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan dari franchise yang dapat menambahkan modal McDonald's sendiri. Dan pastinya McDonald's sendiri agar dapat memperoleh laba, membutuhkan karyawan untuk membantu pemilik McDonald's menghasilkan laba setiap harinya. Lalu yang ketujuh ada key activities, di mana untuk mempertahankan produksi, McDonald selalu berusaha untuk konsisten dalam menggoreng ayam dan minuman yang sangat segar. Mulai dari pemilihan ayam yang memiliki daging segar agar tidak amis ketika dikonsumsi konsumen, es krim yang tidak mudah meleleh, kentang goreng yang masih hangat, dan selalu berusaha mengemas produk dengan rapi dan baik. Kunci lainnya adalah cara pemasaran McDonald juga sangat diperhatikan mereka. Jadi mereka melakukan promosi dari iklan televisi, spanduk besar, brosur, poster, banner, dan lainnya. Jadi pelayanan karyawan juga kunci untuk meningkatkan kinerja perusahaan McDonald itu sendiri. Lalu yang kedelapan ada key partner, di mana McDonald bekerja sama dengan supplier makanan dan minuman yang akan dipasarkan oleh McDonald itu sendiri. Jadi salah satu merek yang bekerja sama dengan McDonald yaitu Coca-Cola di bagian minuman. McDonald juga bekerja sama dengan para franchise untuk memperoleh laba dan keduanya mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Lalu dari latar belakang McDonald itu sendiri, restoran ini didirikan oleh Richard Murch and McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Jadi saat itu McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat tren drive-in. Bangun restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Jadi kedua bersaudara tersebut kemudian berniat untuk lebih mengembangkan restoran mereka yang pada saat itu sudah cukup sukses dan menguntungkan. Jadi fokus pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Jadi konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume. Restoran ini juga tidak memiliki logo sendiri yaitu The Golden Arch. Jadi logo ini dirancang oleh George Dexter yang merupakan seorang perancang neon sign. Logo ini memiliki warna kuning terang dan berbentuk sangat simpel, mudah diingat, dan juga segera tidak langsung mencerminkan huruf M dari McDonald. Pada saat itu terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in, and McDonald bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Seperti itu. Jadi
restoran McDonald itu hadir di Indonesia yang kita bahas ya, itu pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald's di seluruh dunia. Ini adalah H. Bambang N. Rahmadi MSc MBA adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Sebelum membuka restorannya yang pertama di Sarinah, Jakarta, H. Bambang Rahmadi MSc MBA ini wajib mengikuti training selama 1 tahun di Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Jadi dalam masa training tersebut, beliau melakukan semua pekerjaan di restoran McDonald dari yang paling sederhana, termasuk membersihkan toilet, sampai ke tingkat manajerial. Jadi kemudian menerapkan semuanya di Indonesia. Lalu tepat pada tanggal 22 Februari 1991, restoran McDonald di Sarinah, Tamrin, Jakarta beroperasi dengan mempekerjakan 460 kru dan 26 manajer. Jadi perkembangan McDonald Indonesia dalam 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini restoran McDonald di Indonesia telah berjumlah 106 restoran dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai sekitar 8.000 orang yang sebagian besar itu lulusan SLTA. Lalu merek dagang mereka itu meningkatkan efektivitas penjualan. Jadi McDonald adalah salah satu raksasa industri makanan cepat saji global dan telah lama memanfaatkan kekuatan merek dagangnya untuk meningkatkan penjualan dan membangun loyalitas pelanggan. Istilahnya adalah brand. Jadi merek McDonald ini kan menjadi brand yang ikonik dan mudah dikenal, telah menjadi aset berharga dalam strategi pemasarannya. Nah, berikut contoh-contoh bagaimana sih merek dagang McDonald ini meningkatkan efektivitas penjualannya. Pertama, kesadaran merek yang tinggi. Kedua, loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah diferensiasi pasar, peluang ekspansi, serta nilai merek. Jadi, merek dagang McDonald telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penjualannya dan membangun bisnis global yang sangat sukses. Seperti itu. Lalu, seberapa penting kualitas rasa makanan dan minuman di restoran cepat saji McDonald ini? Jadi kualitas rasa makanan dan minuman di restoran cepat saji ini sangatlah penting dan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap brand. Jadi pertama itu alasannya adalah daya tarik utama. Yang pertama adalah rasa yang khas, yang kedua adalah kepuasan pelanggan, di mana kualitas rasa yang baik jadi membuat pelanggan itu akan kembali lagi datang ke McDonald untuk membeli makanan cepat saji tersebut, seperti itu. Lalu menu-menu favorit yang menjadi target pelanggan itu adalah Big Mac, itu burger ya, yang ikonik dengan 2 lapis daging sapi panggang, lalu McNugget, potongan ayam goreng tepung yang renyah, lalu di minumannya ada Coca-Cola, ayam crispy itu potongan ayam goreng tepung yang renyah dan gurih, cheesy burger itu burger klasik dengan patty daging sapi panggang keju cheddar, lalu ada McFlurry, di mana es krim vanilla yang dipadukan dengan topping Oreo, seperti itu. Lalu analisis tingkat kepuasan pelanggan McDonald, saya cari di artikel itu dari tahun 2019 sampai 2023, di mana melakukan analisis mendalam tentang tingkat kepuasan pelanggan McDonald selama periode 2019 sampai 2023. Ini membutuhkan data dan informasi yang komprehensif dari berbagai sumber. Jadi dari survei kepuasan pelanggan, di mana McDonald secara berkala melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek seperti kualitas makanan, pelayanan, kebersihan, dan nilai. Hasil survei ini tidak selalu dipublikasikan, namun beberapa laporan dapat ditemukan di situs web resmi McDonald atau melalui laporan media. Jadi pelanggan seringkali memberikan ulasan tentang pengalaman mereka di McDonald di platform online seperti Google Maps, Yelp, dan media sosial. Ulasan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang kepuasan pelanggan terhadap restoran cepat saji McDonald. Jadi meskipun perlu diingat bahwa ulasan ini tidak selalu mewakili pengalaman keseluruhan pelanggan. Yang kedua dari laporan media, di mana artikel berita dan laporan media terkadang membahas tentang tingkat kepuasan pelanggan McDonald, negatif, positif maupun positif maupun negatif, seperti itu. Lalu temuan umum yang saya temukan pada pencarian pembahasan materi ini ada tingkat kepuasan pelanggan bervariasi, meningkat. Jadi beberapa survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan general tinggi, sedangkan yang lain menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan, seperti itu.
Lalu kesimpulannya adalah McDonald adalah perusahaan yang sukses dengan strategi bisnis yang sangat efektif. Jadi perusahaan ini memiliki banyak peluang untuk berkembang di masa depan, namun juga harus menghadapi beberapa tantangan. Jadi McDonald adalah perusahaan yang sukses dengan merek yang kuat, jaringan global yang luas, dan strategi bisnis yang solid. Namun perusahaan ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti meningkatkan persaingan dan perubahan selera konsumen. McDonald harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri restoran cepat saji. Saran dari saya adalah untuk mempertahankan kesuksesan McDonald, perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang ada, karena perusahaan ini juga perlu memperhatikan isu-isu di lingkungan agar tetap relevan bagi konsumen di era yang modern ini.